ataupun workshop tour malam hari ini ya, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, penuh dengan dedikasi, sangat berpengalaman, dan tentu nanti akan banyak sharing-sharing ilmu maupun hal-hal yang menarik terkait dengan dunia pariwisata yang bisa menjadi insight ataupun manfaat bagi kita semuanya. Ya, pada diskusi kali ini kita mengangkat tema atau judul seputar potensi wisata Lombok dan juga ajang sinergi tour guide profesional bersama dengan narasumber yang juga sangat luar biasa. Ya, tidak usah berlama-lama ya. Sebelum kita panggil beliau ya, agar lebih afdol diskusi kita pada malam hari ini, mari kita simak terlebih dahulu profil beliau berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Samsul kemana ini? Apakah sedang ada gangguan internet atau bagaimana? Oke, sebelum kita sambil menunggu Mas Samsul, teman-teman yang baru saja masuk, mungkin Pak Makmur, selamat datang. Assalamualaikum, Mas Sagimi juga, selamat datang, Mas. Sebelumnya kita sampaikan kepada teman-teman ya, bahwasanya untuk rules atau aturan pada diskusi kita malam hari ini, teman-teman boleh meng-on-kan videonya, ya, meng-unmute videonya, tapi jangan lupa untuk meng-off-kan audionya, agar diskusi kita nanti lebih enak dan tidak terganggu dengan suara-suara lain yang mungkin tidak kondusif ya. Oke, langsung saja Mas Samsul, sudah ready Mas? Ya, siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Mas Samsul? Ya, alhamdulillah baik-baik. Dan terima kasih juga buat Mas Alvin ya yang sudah memberikan waktu kepada saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Salam kenal, saya Samsul dari Lombok, salah satu travel agent bendera bintang Tour Lombok yang ada di Pulau Lombok. Baik teman-teman, malam ini sesuai dengan apa yang diberikan sama Mas Alvin, kita akan tanya jawab seputaran tentang destinasi, baik di masing-masing daerah, di tempat teman-teman yang lain. Dan saya akan memberikan tentunya informasi-informasi yang sesuai dengan sampai saat ini, berhubung sudah beberapa waktu kita off ya untuk mendapatkan informasi tentang seputaran destinasi yang ada di Pulau Lombok berhubung COVID-19 atau virus corona ini ya. Baik teman-teman, boleh silakan mulai dari siapa, perkenalkan dulu namanya, yang mau bertanya kepada saya boleh, saya akan jawab dengan semaksimal. Oke, nanti saya sambil pandu Mas Samsul ya, sebelum ya, teman-teman nanti mulai bertanya, ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas terkait dengan bagaimana potensi wisata di Lombok sendiri yang sudah sering dikerjakan oleh Mas Samsul dan teman-teman di sana.
Untuk sampai sejauh ini, kalau untuk destinasi di Pulau Lombok, saya lebih cenderung kepada apa namanya, paket-paket wisata, seperti pulau, pantai-pantai, dan trekking juga. Di sini kita Hmm, mempunyai Gunung Rinjani juga ya. betul betul. Di sini juga kita menjual paket surfing, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa maupun yang sudah mempunyai member atau legend, itu kita bisa memberikan paket masing-masing sesuai dengan kemampuan gitu. Dan beberapa paket ini juga saya sedikit agak melintas pulau ya, seperti di NTT, di Pulau Komodo, Betul. beberapa tahun yang lalu, 3 tahun maupun 4 tahun mungkin bisa jadi ya, saya berturut-turut mengerjakan paket atau wisata Komodo atau Labuan Bajo. Ya baik teman-teman, kalau untuk seputaran wisata yang ada di Pulau Lombok sekarang ini, ya mungkin saya belum mendapatkan apa namanya, tamu yang membeli paket untuk saat ini dari semasa COVID-19 ya. Hanya beberapa kunjungan saja, bagian transport yang sudah bisa kami jual, karena hanya itu yang bisa terjual untuk saat ini teman-teman. Hmm, Dan kalau untuk potensi destinasi wisata ya alhamdulillah di sini kita mempunyai pantai, alam, pulau, dan juga apa namanya taman-taman laut yang sangat indah tentunya bagus. Sama seperti di Bali, mungkin kita katakan ada perbedaan sedikit sih ya di Bali. Di Bali mungkin lebih kepada apa namanya budaya. Pantai juga ada, tapi teman-teman di Bali juga banyak mengatakan bahwa pantainya Pulau Lombok itu is the best, pokoknya teman-teman. Ya mungkin nanti saya akan memberikan beberapa itinerary seputaran paket yang kami jual di Pulau Lombok, dan bisa teman-teman nanti apa namanya menanyakan langsung atau bisa bertanya kepada saya langsung. Saya akan memberikan beberapa itinerary paket yang sudah kami jual di Pulau Lombok. Dan hmm. mungkin di tahun mendatang ini kita akan bertambah destinasi. Kita Yes. sudah akan segera disuguhkan sirkuit di sini. Semoga dari teman-teman juga dari luar daerah ya bisa mensupport ya. Dan semoga dengan adanya sirkuit ini potensi wisata di Pulau Lombok ini semakin meningkat. Tentunya saya berharap dengan support dari teman-teman semua. Dan mungkin dengan teknik-teknik yang tertentu nanti kita akan saling apa namanya memberikan inovasi, motivasi maupun teknik kita untuk kedepannya bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu kita nanti pada umumnya teman-teman. Ya Oke, begitu dulu Mas Ben. Mas Samsul mungkin bisa sedikit diceritakan, teman-teman rata-rata ini kan mungkin sebagai seorang tour leader ya, atau teman-teman travel agent gitu. Untuk rule sendiri ketika kita bawa tamu di Lombok itu bagaimana Mas? Apakah kita memang harus kerjasama dengan teman-teman tour guide yang di sana atau kita bisa untuk jalan-jalan sendiri juga? Mungkin bisa di-share. Oke, baik. Tentunya di sini ya di Pulau Lombok ya kita masih lebih kepada kerjasama sih untuk saat ini sampai sekarang ini ya. Tapi banyak juga yang untuk lokal-lokal yang bisa jalan sendiri. Tapi pada intinya mereka 85% tetap akan bertanya kepada travel agent. Hanya saja mungkin dia tidak memberi all paket apa namanya seperti semua fasilitas-fasilitas. Mungkin mereka kebanyakan minta transport saja, seperti lepas kunci. Nah, tapi itu di hari kedua atau ketiga mereka biasanya. Karena kalau hari pertama atau hari kedua itu mereka dipandu juga dari tour guide yang lokal sini supaya dia bisa lebih mengetahui jalan-jalan atau titik-titik destinasi yang ada di sini. Baru di hari ketiga dan hari selanjutnya itu mereka hanya menyewa transport saja. Itu yang sudah kita alami selama ini, Mas Alvin. Oh gitu ya. Jadi memang lebih fleksibel, namun kalau dalam cakupan membawa tamu yang banyak
tentu harus kerjasama dengan teman-teman terkait yang ada di sana, Mas Samsul. Iya. Oh, ini tambahan informasi juga. Tapi kebanyakan beberapa lokal juga yang memang kalau dia jalan sendiri itu kadang-kadang di hari selanjutnya lagi dia balik lagi. Bahwa kita di sini tidak mendapatkan sesuatu yang lebih cerita yang lebih mendalam tentang budaya atau apa segala macam. Ya mungkin kita akan kembali lagi memakai guide ya begitu Ya, biasanya seperti itu. betul, Tapi betul, betul. kalau dari teman-teman yang sekarang ini kalau memang kita mau memberikan sesuatu yang lebih yang lebih banyak atau lebih mendalam tentang seputaran budaya yang ada di Pulau Lombok, saya recommended lebih baik kita memakai tour guide yang ada di sini. Dan kita juga di sini masalah harga paket, saya kebanyakan juga memberikan fleksibel harga paket kepada teman-teman supaya kita bisa menjual dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Oke, mungkin bisa Dan juga sedikit Mas Samsul juga terkait dengan tipe-tipe customer yang mungkin sering dihandle oleh Mas Samsul dari tipe-tipe yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Treatmentnya ya, mungkin bisa diceritakan seperti apa? ya. Kalau tipe menengah ke bawah yang biasanya saya temukan itu ya biasanya kita tur di darat saja ya dengan harga yang sangat murah meriah ya. Ya, Bisa betul, Pak. dikatakan bahasa kasarnya itu harga kaki lima, tapi bukan berarti fasilitasnya kaki lima juga ya. Ya, Bintang betul, 5 lah seperti itu. Dan kita selalu memberikan yang terbaik tentunya untuk para tamu-tamu. Dan kebanyakan saya mendapatkan backpackeran itu dari Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia ya. Iya, Singapura, Malaysia. Dan memang basic saya sebelumnya sih Malaysia sih ya. Yang sebelumnya itu saya masih belum bisa menyaingi teman-teman yang bermain di lokal gitu. Karena saya biasanya menghitung ringgit terus ya. Jadi begitu ke rupiah saya keder kadang-kadang waktu itu Iya, ya. iya. Akhirnya saya mencoba sedikit demi sedikit. Akhirnya teman-teman travel agent yang dari luar seperti Surabaya, Manado, dari Batam, dari Jogja, khususnya Jakarta, yang menyupport supaya beginilah kita caranya kerjasama. Akhirnya saya alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kemarin itu sudah menghandle lokal dan internasional. Internasional ya. Oke. Ini kan banyak teman-teman audiens kita ini yang dari Jepang juga Mas Samsul. Kemarin waktu kita sedikit diskusi, Mas Samsul ada gambaran terkait dengan salah satu jenis trip yang mungkin bisa untuk dipromot oleh teman-teman yang di Jepang. Nah, ini monggo Mas Samsul kalau mau lebih lebih detail. Ya, yang pertama kalau untuk teman-teman yang dari Jepang sih lebih kepada alam sih ya yang kita utamakan seperti trekking Rinjani ataupun air terjun. Karena di sini di Pulau Lombok kita mempunyai air terjun yang bisa dikatakan yang sudah terkenal itu ada 12 air terjun yang sudah terkenal sekali. Yaitu yang dominan itu yang yang internasional yang mengunjungi, yang kebanyakan seperti itu. Dan kita juga lebih lebih kepada taman laut. Jadi kita beberapa pulau kecil ya. Kita banyak pulau di sini. Kalau di sini pulau itu dikatakan gili ya di Lombok ini. Kalau di Bali Nusa. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini di beberapa gili yang bisa menyuguhkan terumbu karang yang sangat bagus, taman lautnya, dan kita juga sangat sangat sering menjual snorkeling trip yang ada di Pulau Lombok. Dan itu kita mix dengan beberapa belajar surfing. Di sini kita ada pantai yang tempat khusus untuk tempat belajar, namanya Pantai Selong Belanak atau Belanak Beach. Dari itu dari umur 10 tahun sampai dewasa itu bisa belajar di sana dengan potensi ombak yang sangat landai dan lumayan tinggi. Ya lumayan seru juga kalau untuk para anak-anak. Baik orang-orang yang sudah dewasa juga tapi yang belum bisa surfing itu ya sangat cocok sekali belajar di sana. Seperti itu Mas Alvin. Oke. Sebelum kita persilakan teman-teman untuk bertanya ya, tidak betul rasanya kalau
kalau kita cuma berdiskusi berdua dan videonya Iya. cuma kita aja yang on, Mas. Ini mohon teman-teman untuk bisa di-on-kan juga videonya. Tapi kalau sebelum bertanya nanti audio tetap dalam posisi off ya. Jadi biar lebih enak untuk diskusinya. Satu lagi Mas Samsul yang mungkin mau saya tanyakan ya terkait dengan Mandalika, Mas Samsul. Mungkin bisa diceritakan sedikit progresnya seperti apa? Ya, siap. Sebenarnya Mandalika ini kita belum bisa bercerita yang wow sekali ya untuk saat ini karena masih tahap pembangunan yang sangat bisa dikatakan 24 jam sekarang ini. Jadi kita agak masih kesulitan untuk meminta perkembangan-perkembangan. Hanya saja kita bisa melihat dari foto drone saja. Seperti ini pembangunan. Tapi saya dapat informasi dari teman-teman organisasi hotel ya khusus untuk GM hotel seluruh Lombok. Jadi teman-teman ini sedang membangun beberapa program ke depan supaya nanti untuk Lombok sendiri kita banyak akan memberikan destinasi-destinasi baru khususnya di Pantai Kuta Selatan ini seperti fishing trip, seperti permainan air yang banana dan jet ski dan beberapa destinasi lainnya yang belum saya tahu informasi detailnya, tapi nanti insya Allah saya akan mengutip itu juga supaya teman-teman ini mengetahui informasi-informasi selanjutnya seperti apa di Kuta Mandalika ini. Tapi kalau untuk pembangunannya sangat luar biasa. Mau nanya Pak sebentar. Kalau ya, Mandalika itu pertanyaan terlebih dahulu kalau mau tanya Pak Amur. Ya, Mandalika itu bukannya yang tempat MotoGP ya? Iya, betul sekali. Iya, kan katanya tahun 2021. Iya, sebenarnya sih seperti itu, Pak. Jadi, cuman sekarang ini pembangunan masih kita katakan di angka 60%, Pak. Masih jauh ya. Ya, seharusnya di 2021 mendatang nanti pada pertengahan tahun itu sudah finishing seharusnya. Tapi karena berhubung beberapa bulan agak sedikit terpotong waktunya untuk pembangunan, akhirnya sekarang ini yang kita lihat sih sekitar 60%. Tapi alhamdulillah untuk pembangunannya 24 jam non stop. Jadi 3 hari kita ke sana udah berbeda-beda tahapan-tahapan pembangunannya. Kalau saya nggak salah tuh tahun 2018 itu kan harusnya di sana di Mandalika ya. Benar. Karena kita nggak sanggup, makanya lari ke Bangkok. Kemana ke Thailand. Thailand benar. Ya, makanya kemarin kan saya 2018 saya nonton di Thailand gitu. Nonton di Thailand. Nah, di sini nggak jadi kan? Iya, betul. Dan ini lagi tambahan, mohon maaf Mas Alvin, buat teman-teman yang lain juga. Dan di Pantai Selatan ini ada salah satu event terbesar dan nasional dan internasional, namanya Bau Nyale. Nah, jadi setiap tahun 1 tahun sekali Bau Nyale ini akan diadakan di Pantai Selatan dan hanya 1 tahun sekali pada bulan Februari. Tepatnya nanti di sana orang-orang tua yang ada di sana itu yang akan memberikan tanggal dan waktunya. Tapi yang kita tahu dari nenek moyang itu ya pada bulan ke-10, hari ke-10, tanggal ke-10 dan itu tepatnya pada bulan Februari setiap tahunnya. Dan event ini salah satu yang disakralkan di Pulau Lombok dan ini disaksikan oleh seluruh dunia sebenarnya. Dari lokal itu sudah berduyun-duyun datang ke sana dan mungkin nanti saya akan memberikan beberapa klip video tentang Bau Nyale ini juga. Tapi tadi kebetulan saya agak sedikit sibuk, jadi untuk videonya belum saya berikan sempat kepada Mas Alvin. Tapi insya Allah besok-besok saya akan berikan semuanya itu, Mas Alvin. Oke, siap. Tadi pertanyaan dari Pak Makmur terkait dengan Mandalika dan sirkuit MotoGP di sana, ya insya Allah 2021 kalau bisa lancar pembangunan kita bisa mulai nikmati di sana. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Dari Jepang mungkin rekan-rekan dari Jepang ini cukup banyak ya. Ada Mas Rozak, ada Mas Zaki, ada Mas Sagimin juga. Monggo silakan bisa di-unmute untuk video maupun audionya jika ada pertanyaan terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Ini sepertinya
Mas Ahmad kalau mau bertanya, atau Mas Zaki. Monggo Mas Zaki kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti langsung di-unmute saja ya teman-teman untuk audionya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Samsul terkait dengan protokol kesehatan yang berlaku di Lombok sendiri seperti apa? Jika teman-teman sekarang misalkan ada tamu yang memang ingin kunjungan ke Lombok terkait dengan entah itu liburan atau entah ada kunjungan kerja atau yang lainnya. Ya, baik. Kalau untuk protokol kesehatan kita di sini udah standar sih ya, Mas Alvin. Dan kita sudah mulai sebenarnya untuk open border lokal, domestik ya. Dan kita juga sudah memberikan beberapa promo untuk akhir tahun bagi teman-teman yang bisa menjual nanti ke customer-nya, bisa berlibur di akhir tahun di Pulau Lombok, ya saya sangat sekali. Dan masalah protokol kesehatan, insya Allah di sini kami bisa memberikan semaksimal mungkin 80% hingga 90% insya Allah. Karena alhamdulillah di Pulau Lombok banyak beberapa kunjungan kerja seperti kunjungan dari Jambi kemarin ya, Bapak Ketua Ketua Perikanan, Kelautan dan Pertanian juga sudah pernah kemarin, dan beliau sampai sini malah kaget. Waduh, kok di sini nggak ada orang yang pakai masker gitu ya. Beberapa tempat beliau itu berhenti di beberapa kampung itu bertanya langsung kepada masyarakat. Kalau dijawab, kalau di sini insya Allah tidak ada corona Pak, karena kita merasa sehat selalu dari tahun lahir sampai sekarang ini tidak pernah ada gejala kecuali pilek katanya. Tapi kalau pilek itu ya biasanya kita minumin obat warung kios sudah alhamdulillah sehatnya. Jadi antusias orang-orang yang ada di kampung itu yang membuat beliau merasa nyaman. Besoknya nggak pakai masker. Oh, besoknya nggak pakai masker. Besoknya nggak pakai masker ya. Sampai selesai itu selama 5 hari. Selama 5 hari. Oke. Artinya di Lombok sendiri ya insya Allah protokol kesehatan tetap dilakukan, dan kalau kasus COVID sendiri pun juga tidak terlalu signifikan ya Mas Samsul ya. Iya betul sekali. Monggo kalau ada teman-teman yang mau bertanya sebelum kita jeda ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau nanya lagi, boleh? Iya boleh. Monggo Pak Mahmud. Pak Mahmud ya. Banyak sih pertanyaan saya. Ganti teman lain nanti Pak. Ini tadi kan ini Pak, di sana ada diving juga ya? Ada. Ya, soalnya kenapa waktu itu kan teman saya tuh saya bareng tuh ya diving di Manado ya, sama di Raja Ampat. Nah, di Lombok tuh katanya dia kan nggak berhasil tuh diving, dia naik terus gitu ya, dia takut. Ya dia coba di Lombok, katanya nggak boleh, dilarang ya, kalau nggak punya sertifikat. Enggak, sebetulnya enggak begitu juga. Jadi kita begini Pak Mahmud. Kalau kita yang customer yang belum punya card member itu atau sertifikat, itu biasanya nanti dia akan sekolah dulu di di sekolah. Nah besoknya itu baru akan dipandu untuk langsung ke spot pointnya. Makan waktu. Nah kalau 1 hari. Ya lumayan sih, karena kalau khusus di Gili Trawangan ini spotnya itu lumayan dalam. Jadi untuk mengantisipasi terjadi kesalahan teknik ya, kesepakatan di Gili Trawangan itu ya harus sekolah dulu kalau memang belum punya member atau sertifikat. Keamanan ya? Iya keamanan itu. Ya, itu berapa Pak itu? Kalau untuk sekolah itu ada beberapa tergantung beberapa spot yang kita ambil. Mungkin nanti juga saya akan share di teman-teman juga yang untuk harga-harga diving itu. Ya, itu juga nanti insya Allah saya share nanti Pak. Nah, ini nanti di-share ke kita nggak Pak, nanti paket-paketnya gitu ya? Ya, pokoknya semua paketnya nanti saya usahakan share ke teman. Saya udah nggak sabar. Soalnya sekarang ini kan adaptasi kebiasaan baru. Masih corona kita tahu lah,
saya juga ngubungin teman saya di Vietnam, di mana aja, di Bangkok itu masih lockdown. Nah apa namanya? Tapi mulai sekarang ini kita harus persiapkan untuk buat suatu promo kayak gitu. Betul. Nah, makanya saya itu selalu koordinasi dengan teman-teman melalui sosial media gitu ya. Saya bikin juga di YouTube gitu kan ya. Jadi wah, sambil promosi nih Pak Mamur nih. Iya. Mantap. Boleh. Tapi itu juga sebagai motivasi saya juga Pak Mamur supaya saya lebih mempercepat bahan-bahan kita untuk promo ke depan. Iya, saya belum punya materi loh Pak mengenai Lombok itu belum. Belum ya? Kalau Bapak berkenan saya buat nanti gitu. Siap. Nanti kita support juga teman-teman semuanya, Pak Mamur maupun rekan-rekan semuanya, dan betul. Mas Samsul juga. Diskusi kita sudah setengah jam Mas Samsul, tapi tidak ideal kalau misalkan belum ada videonya ya, karena kita cuma diskusi berapa aja nih ya. Tapi sebelum kita lanjut Mas Samsul, kita rias sejenak. Monggo kalau Mas Samsul mau ngopi sedikit atau mau minum-minum sebentar, kita simak dulu pariwara yang mau lewat berikut ini ya. Oke. Ya, oke teman-teman semua, masih kembali lagi di agenda workshop tour pada malam hari ini, masih bersama dengan Mas Samsul Rizal ya, teman kita tour guide dari Lombok. Monggo sekali lagi kepada teman-teman yang umurnya untuk terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini, kita persilakan. Teman-teman yang dari Bali ini cukup banyak, ada Mas Budi, ada Mas Amri Dayat. Monggo kalau mau diskusi Mas, kalau mau ada yang disampaikan boleh saja. Oke, selamat malam Mas Samsul. Belum di-unmute Mas Samsul. Ya, selamat malam Mas Rahmat. Kabar Lombok selalu baik-baik saja, alhamdulillah. Tapi yang tidak baik itu selalu berada di posisi kanker. Mas, kalau paket-paket yang ke Lombok itu kan maaf Mas, bisa diangkat videonya Mas, biar ada videonya, tidak cuma nama Mas Rahmat aja. Ya, siap Mas. Ya kita nggak bisa lihat mukanya. Jangan, nanti suka sama saya. Iya. tapi saya suka. Saya suka. Mau dilanjut Mas Rahmat, boleh. Ya. Pantas ngumpet-ngumpet. Enggak, ini maksudnya kalau untuk yang paket Lombok kan kalau kita tahu untuk tahun ini kita focusingnya kan sama domestic market karena betul. Apalagi next month ini kan kita let's say Desember kita ada Christmas sama New Year's kayak itu Mas. Nah harganya itu gimana Mas? Apakah tetap harga normal rate apa new normal rate kayak itu? Kita ada harga spesial new normal rate Mas. Jadi mungkin di sini sekarang
tidak kelihatan apa namanya untuk New Year's itu paket-paket VIP-nya itu belum kelihatan. Hanya saja sekarang dari hotel-hotel ini memberikan harga sekian yang untuk di New Year's-nya ya udah seperti itu. Tapi beberapa hotel yang bintang 5 ke atas itu mengadakan sedikit acara di malam tahun baru itu, Mas Rahmat. Oh, Mas Samsul ini pakainya kalau umpama let's say jual ke kita sama agent itu B2B rate apa B2C rate? B2B. B2B ya. Ya. Jadi semua Pastinya kan paling tidak kan kita, maksudnya ketika kita share sama tamu, the guest want to try trip ke Lombok, at least kan kita, tidak Mas ini sudah ada ini paketnya, jadi paling tidak sudah nunggu di airport kan sudah aman kayak gitu lah. Sudah aman, betul. Oke. Pokoknya tenang aja, Mas Rahmat. Saya akan memberikan harga yang nanti kalau kita kembali Mas Rahmat dibilang juga nih, nanti suka sama saya. Saya akan suka itu sama Mas Rahmat. Enggak, soalnya kan kita memang untuk saat ini kita pusing marketnya kan soalnya market domestik kayak itu. Domestik, betul sekali. Jadi kita kalau we hope for the international overseas kan quite difficult kayak itu loh. Makanya iya, betul. Sedangkan dari anjuran dari government sendiri, dari pemerintah kan udah fokus this year with the local market gitu lah. Local market, benar. Jadi kita tahu seberapa sih kemampuannya domestik, bukannya gitu. Memang ada tapi kan nggak banyak juga kayak itu loh. Kalau di Bali mungkin Pak Budi tahu harga kamar yang let's say dari 1 juta itu could be 400-500 kayak itu. Benar sekali. 50%. 50%. Betul. Ya, besok ke Bali Ya, ya. Welcome ke Bali, Pak. Siap. Oke, Mas Rahmat, Pak Makmur, dan Mas Samsul. Kemarin Mas Samsul kan ngirim ke kita beberapa dokumentasi, Mas. Mungkin bisa kita bantu share nanti Mas Samsul sambil bisa menceritakan ya terkait dengan dokumentasi tersebut. Boleh, Mas Samsul? Ya, boleh. Kita share. Oke. Nah, ini ada salah satu yang tadi diceritakan oleh Mas Samsul ya. Monggo Mas Samsul bisa untuk disampaikan. Ya, ini salah satu festival kalau di Pulau Lombok ya, Festival Bau Nyale namanya. Yang tadi itu Mas Samsul ya? Ya, bau itu artinya tangkap, nyale itu artinya salah satu cacing laut yang disakralkan di sini. Jadi cacing laut ini pada tanggal yang sudah disepakati pada tepatnya pada bulan Februari tahun depan nanti itu akan diadakan di sini namanya Festival Bau Nyale. Nyale ini sendiri akan keluar pada pagi hari sekitar jam 4 subuh sampai terbitnya matahari. Begitu sudah terbitnya matahari maka cacing itu akan hilang seketika, tanpa ada kesisa-kesisa ekor maupun tulang-tulangnya seperti itu. Itulah makanya orang-orang di sini mempercayai bahwa itu adalah jelmaan daripada Putri Mandalika. Jadi di sini mulai dari cerita putri yang legenda. Tapi mungkin ceritanya sangat panjang ya ini. Tapi ya, saya akan berikan gambaran-gambaran supaya teman-teman nanti penasaran yang belum datang ke Lombok. Nah, tapi kalau udah sampai di Lombok semuanya saya ceritain nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini ada peta sebuah pulau, Mas Samsul, mungkin bisa diceritakan spot-spot wisatanya ini? Ya, di sini ada peta Pulau Lombok yang terlihat warna ini adalah pulau di sampingnya ya. Ini samping kanan saya. Di sini ada Gili Terawangan, 3 gili yang berdekatan, ada Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Nah, ini dia pisah sama Pulau Lombok ya, Mas Alvin dan teman-teman. Makanya kita katakan Gili. Mungkin teman-teman di Bali udah tidak asing lagi karena Gili Terawangan itu sudah sangat mendunia sekali ya. Dan Gili Terawangan ini sangat menarik sekali untuk dikunjungi baik domestik maupun mancanegara.
Karena untuk Gili Trawangan sendiri bisa dikatakan dengan party island. Jadi pada tahun-tahun kemarin itu di Gili Trawangan itu adalah Gili Party. Ya. Di setiap pop-up itu memberikan menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan apa namanya karaoke dengan dance yang secara apa namanya membaur ya, tadi tidak membedakan mana yang lokal, mana yang domestik dan mana yang mancanegara, itu tidak terlihat karena memang di sana mereka membaur untuk menikmati apa namanya liburan mereka dari masing-masing negara seperti itu. Dan di samping sebelahnya itu juga ada namanya Gili Meno, sama dengan Gili Trawangan tapi tidak memberikan tidak menyuguhkan sesuatu yang wow seperti di Gili Trawangan. Jadi dia lebih private ya, lebih excellent sedikit, tempat bangunan-bangunan juga tidak sebanyak di Gili Trawangan seperti itu teman-teman, dan banyak dihuni oleh orang-orang yang honeymoon ya, karena tempatnya lebih sepi yang mungkin mereka lebih fokus ya di sana di Gili Meno. Nah di sebelah Gili Meno di sana ada Gili Air. Gili Air adalah tempat-tempat wisata bahari ya, tempat bermain air di sana seperti snorkeling, spot diving juga ada di sana, bermain kano dan beberapa permainan-permainan yang lain lagi, khususnya untuk di air itu adanya di Gili Air. Begitu Mas Alvin. Dan mungkin dari peta ini Mas Samsul bisa ceritakan Mas terkait dengan itinerary terbaik yang nanti bisa kita sampaikan ke customer kita. Ya, kalau dari peta ini destinasi yang terbaik ada juga Gili Nanggu di samping. Ini kita kebanyakan pulau sih sebenarnya Mas Alvin dari pulau ini. Tapi kalau untuk di peta besar ini itu kita adanya di Sasak, ada beberapa kampung Sasak di sini, ada 2 tempat yang bisa kita kunjungi. Tapi itu apa namanya? Sebentar dulu. Kita berikan nama Sasak Tour ya. Sasak Tour itu diambil dari nama suku yang ada di Pulau Lombok. Itu nama sukunya, suku Sasak. Kenapa dikatakan suku Sasak Lombok? Lombok itu bukan berarti cabai, Mas Alvin dan teman-teman yang lain. Itu artinya lurus ya kalau di sini. Sasak diambil dari kata-kata Sasak. Sasak itu artinya satu. Lombok itu artinya lurus. Jadi satu tujuan untuk lurus begitu. Bukan melenceng-lenceng mungkin ya bahasanya orang dulu. Yaitu ada Kampung Sade namanya suku Sasak. Yang kedua ada Kampung Ende yang masih memberikan apa namanya rumah-rumah bersejarah atau kampung suku Sasak dulu itu masih kita bisa lihat di Pulau Lombok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kita beberapa air terjun yang ada di Pulau Lombok. Ada namanya air terjun Sendang Gile, ada Tiu Kelet, dan ada juga Benang Stokel, Benang Kelambu, dan beberapa apa namanya air terjun yang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini kita juga ada wisata gunung ya, seperti Gunung Sembalun atau Bukit Sembalun, Sembalun kita katakan di sini, yaitu berada di ketinggian 4.600 mdvl ya. Itu Sembalun itu, jadi dia hawanya di sana itu sangat dingin. Dan di sana kita bisa disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah dari atas gunung, dan di mana para pengunjung di sana akan melihat sesuatu alam yang sangat istimewa dari ketinggian yang tadi. Dan di sana juga banyak taman-taman stroberi, yang dimana stroberi kita bisa metik sendiri, makan sendiri, tapi habis itu kalau yang kita kunjungi itu bayar. Yang dibayar itu yang ditimbang ya, bukan yang dimakan di dalam tamannya. Dalam tamannya itu free. Nah, tapi ya kalau yang ditimbang itu yang dibayar. Nah, kita juga yang keempat, kita mempunyai Pantai Kuta yang tadi, Kuta Mandalika. Yang kedua juga Tanjung Aan, Bukit Marese, itu yang salah satu pantai yang sangat favorit sekali.
Kalau yang ini Tanjung Kelor ya, ini kita menuju ke Gili Nanggu ini. Ini salah satu apa namanya dermaga atau pelabuhannya. Start dari sini kita akan menyeberang ke 4 gili. Yang pertama Gili Nanggu, Gili Tangkong, Gili Kedis, dan Gili Sudak. Nah ini kita berada, ya kebetulan saya pernah sering bawa grup ke sini dari Adira. Ini Gili Nanggu ya. Dan ini akan oke, sebentar yang sebelumnya Mas Alvin. Oh ya. Ya ini. Dan di sini ada salah satu sport snorkeling yang sangat luar biasa, di mana semua pengunjung itu pasti ingin datang lagi. Karena memang di sini untuk terumbu karang sangat terjaga, konservasi alam lautnya itu sangat luar biasa, dan kita bisa melihat ikan dari yang kecil sampai yang gede sekali. Itu ada di sini, dan itu ikannya jinak. Kalau pengunjung bawa roti tawar, dia akan dikerubuti beribu-ribu ikan. Tapi kalau nggak bawa roti, ya dia bilang goodbye, saya nggak kenal. Gitu. Ya, terus next, Mas Alvin. Nah, ini salah satu kampung tradisional atau kampung Sasak Ende ya, yang tadi yang kedua saya sebutkan. Di sini masih terjaga ada 2 kampung suku Sasak. Yang pertama yang besar itu namanya suku Sasak Sade, yang ini Ende. Tapi di sini kita akan diberikan apa namanya tarian tradisional. Di sini di dalam suku ini akan memberikan setiap pengunjung itu tarian tradisional namanya tarian presean. Jadi presean ini adalah dipermainkan oleh 3 pemain, yang 2 ini adalah para pepadu. Pepadu itu adalah apa namanya pemain preseannya, dan yang 1 ini sebagai dewan juri. Dewan juri ini akan menari di tengah-tengah antara kedua pemain ini, dan pemain ini akan saling pukul ya, memakai rotan, bukan memakai tangan atau memakai bahan-bahan yang apa namanya yang lembek. Enggak. Ini memakai rotan beneran. Tapi dia diberikan tameng. Tameng itu ya sekitar 25 cm lawan 40 cm lah besarnya. Itu untuk menjaga. Nah, setiap nanti dari salah satu pemain ini ya ketika bocor, nah itulah yang akan KO gitu. Bisa bocor berdarah di lengannya, di pinggangnya atau di kepalanya. Dan itu bukan berarti ada sifat dendam ya. Bukan berarti ada sifat dendam, tidak. Nanti begitu dia selesai permainan tarian presean ini, di belakang dia saling ketawain temannya yang sudah bocor, ejek lah. Dia bareng-bareng ngopi di belakang seperti itu. Jadi di sini di dalam kampung ini belum next. Jadi di dalam kampung ini sangat tinggi potensi kesabarannya. Jadi untuk rekrutmen persaudaraan itu sangat antusias sekali di sini, Mas Alvin dan teman-teman lain. Next. Nah, ini salah satu kampung tradisional Weaving Village namanya. Di sini kampung tenun ya. Jadi para tamu-tamu yang akan berkunjung itu bisa belajar menenun di salah satu kampung namanya Kampung Sukerare ya. Suke itu artinya rela, rare itu artinya menderita. Tapi bukan berarti mereka itu udah biasa menderita, bukan. Dari arti nama saja. Di sini para peserta bisa belajar menenun ya di sini. Sebelum mereka berkeliling ke kampung ataupun melihat hasil-hasil tenunan orang-orang di kampung itu, mereka akan diajari untuk menenun dulu para peserta atau pengunjung yang datang ke kampung. Begitu Mas Alvin dan teman. Oke. Mungkin ini Mas Samsul bisa diceritakan. Nah, ini yang sering kita lihat di Instagram nih. Iya benar. Nah ini adalah Gili Trawangan, salah satu ayunan tengah laut yang sangat favorit. Kalau lagi high season atau hari-hari besar, di sini tuh kita antri sampai beratus-ratus orang antri. Hanya untuk mendapatkan berpose atau berfoto di ayunan ini. Ya, karena ini salah satu ayunan yang sangat favorit sekali. Pulau Dewata atau Pulau Bali bisa kelihatan dari tengah-tengah ayunan ini. Jadi mereka backgroundnya situ Gili, ya ada yang kelihatan gelap itu adalah Pulau Bali itu, tapi ada awan di belakang itu. Ini Pulau Bali.
Dan ini antriannya cukup panjang Mas Samsul ya. Ya, antriannya sangat panjang. Saya pernah membawa grup sekitar 113 orang dan semuanya itu desak saya supaya dapat foto. Dan dia ya, dan kalau dia beberapa yang tidak dapat nanti saya akan dimarahin katanya. Jangan diancam pokoknya. Akhirnya udah saya buat teknik supaya dapat itu begitu dari grup saya yang datang ya semuanya di pinggir pantai. Kalau enggak nanti akan duluin sama yang lainnya itu. Akhirnya mereka cepat-cepat satu. Akhirnya selamatlah semuanya itu dapat foto. Hanya saja ada yang dapat sunset, ada yang sudah sunsetnya udah tenggelam, mataharinya udah tenggelam itu. Karena sunset itu tidak menunggu orang. Kita yang justru menunggunya. Betul. Wah, ini mantap ini Mas Samsul. Ya, ini salah satu makanan khas di Lombok Timur juga dan di Pulau Lombok lah pada intinya. Tapi ini kita jumpai ketika kita menuju ke Pantai Pink. Jadi pasti kita akan diajak berhenti ke tempat pembudidayaan lobster. Jadi lumayan murah harga lobster ketika kita menuju ke Pantai Pink ya. Beda dengan harga lobster di Gili Trawangan. Kalau di Gili Trawangan itu harga makanan itu udah internasional. Seperti itu. Next. Ini juga di Gili Trawangan, tapi di sebelah timur sedikit. Sekarang udah beberapa ayunan sudah dibuat. Karena memang mungkin orang-orang di sana melihat antrian di salah satu ayunan yang tadi itu di Ombak Sunset. Sebetulnya ini ayunan ini punya hotel private pantai sebenarnya. Tapi yang namanya orang mau berkunjung ke sana ya minum dulu lah di sana, minum nanti ada foto-foto. Ini ada salah satu fishing trip ya yang kemarin kita ya. Betul. Ya, ini salah satu fishing trip. Aduh, ini kecolong ini kemarin Mas Alvin. Kecolong. Ya, jadi di sini saya juga lagi membentuk fishing trip yang akan saya berikan ke teman-teman luar nanti setelah normal ya. Karena dari teman-teman agent dari Malaysia, Thailand, dan Singapura itu sudah sering meminta untuk paket fishing trip ke Lombok dan Labuan Bajo, NTT. Kebetulan saya juga udah sering bawa tamu dari Malaysia maupun Singapura melintasi pulau menuju ke Labuan Bajo. Itu Mas Alvin. Dan untuk fishing trip ini sendiri saya akan memberikan spot-spot yang anti boncos dan memuaskan tentunya. Ya standar dengan standar dengan inilah para angler Jepang gitu. Tapi tidak segede-gede ikan di sana mungkin, monster-monster besar. Itu seperti itu Mas Alvin dan teman-teman. Oke. Mungkin Mas Samsul bisa ceritakan sedikit ya terkait potensi-potensi yang memang ada di Lombok. Tadi sudah dijelaskan bisa trekking, kemudian bisa diving, kemudian bisa fishing juga. Jadi sangat banyak sekali opsi-opsinya ya. Tapi sebelum nanti kita detailkan lagi Mas Samsul, monggo kalau mau minum-minum dulu dan kita simak lagi pariwara berikut. Live streaming YouTube MF Indonesia.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, Aktifkan lonceng notifikasi, like, share, and comment YouTube MF Indonesia. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya masih bersama dengan kita dan juga Mas Samsul ya untuk diskusi lebih jauh tentang potensi wisata di Lombok ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, tapi jika mungkin ada rasa kurang kurang percaya diri, kalau mau bertanya langsung boleh kok di chat ya. Ketika di chat nanti coba kita bacakan dan nanti Mas Samsul langsung bisa untuk menjawabnya. Terkait dengan salah satu potensi trip yang tadi disampaikan Mas Samsul, studi banding dari Jambi tadi, apa Mas yang menjadi daya tarik di Lombok sendiri? Untuk potensi studi banding seperti tadi yang Mas Samsul ceritakan, ada kunjungan dari Jambi tadi Mas Samsul. Oke, sebentar. Jadi kunjungan yang dari Jambi yaitu mungkin di luar di luar perintah negara ya. Jadi beliau itu datang ke sini untuk berbisnis penangkaran lobster dan udang. Yaitu jadi saya menunjuk salah satu daerah namanya Pantai Krakas di Pantai Ekas di sini. Di sana potensi udang dan lobster itu sangat tinggi. Jadi beliau itu langsung spekulasi dan membeli beberapa tambak yang ada di sana. Sekitar berapa kemarin itu sekitar 29 tambak yang sudah dibeli langsung membuat sertifikat. Ya, itu yang tujuan utamanya beliau itu Mas Alvin dan teman-teman. Untuk berbisnis ya lebih tepatnya. Ya, berbisnis. Oke. Kalau untuk di Lombok sendiri ya, mungkin Mas Samsul kemarin kita pernah diskusi dengan salah satu rekan kita dari Lombok bahwasanya teman-teman yang di Lombok, terutama yang ingin pertama kali memulai bisnis tour ya di Lomboknya, entah sebagai yang punya armada, entah sebagai tour maupun jadi tour guide-nya, itu katanya memang harus bergabung dalam sebuah asosiasi atau kooperasi gitu Mas Samsul, betul ya? Iya, betul. Tetap bergabung dengan asosiasi ya seperti HPI, Himpunan Pramuwisata, Pelaku Wisata Indonesia, dan di sini istilahnya kita tetap kepada travel agent juga akan menggunakan guide HPI. Ya, seperti itu Mas Alvin. Dan HPI di sini bahkan di seluruh Indonesia ya bisa dikatakan seperti itu, perkembangannya luar biasa lah untuk HPI. Betul. Oke, teman-teman, kita sudah hampir 1 jam ya diskusi dengan Mas Samsul Rizal. Sekali lagi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan monggo langsung bisa ditanyakan. Ini saya akan pancing ya, karena teman-teman ini kalau nggak dipancing gitu jadi bertanya Mas Samsul. Saya mau nanya lagi dong, boleh? Oh ya, monggo Pak Makmur. Satu aja Pak ya. Ini kayaknya ada yang mau bertanya juga nih Mas Jaki kayaknya. Ya, boleh. Monggo Makmur. Ini Pak terkait dengan paket gitu. Paket itu kan biasanya kan ada minimal berapa packs itu supaya free TL gitu. Ada nggak? Oh, ya. Ada. Pastinya ada ya? Pak Mamor ya. Jadi kita mulai dari minimalnya per kapal ya. Kalau untuk grup itu ya sekitar 10 orang. Bisa di bawah 10 orang, 6 atau 8 orang, tapi tergantung paket yang diambil. Jadi kalau memang paketnya kita VIP, tidak mungkin tour leader itu kita akan taruh di sejauh hotel sana, tidak mungkin. Jadi kita akan memberikan fasilitas yang terdekat dengan hotel yang diambil oleh tamu itu sendiri, Pak Mamor. Terus satu yang terakhir, kapan paketnya mau dikirim? Insya Allah segera, Pak Mamor. Segera. Oke, makasih. Ya, paketnya sudah menunggu sebenarnya ini. Tinggal kita upgrade, percantik beberapa aja, Pak Mamor. Oke.
Siap, terima kasih Pak Makmur. Terima kasih Pak Aktif Makmur. dan Iya. semoga bisa jadi tambahan insight untuk Pak Makmur maupun teman-teman yang lainnya. Mas Zaki, mungkin yang mau ditanyakan Mas atau Mas Rusek, mungkin yang mau ditanyakan terkait dengan mungkin profesi bagaimana cara handle tamu, bagaimana cara memberikan servis terbaik ke tamu. Kalau mau ditanyakan, siapa tahu nanti bisa diaplikasikan juga ketika teman-teman bawa tamu ke Jepang ya. Siapa tahu Iya, nanti. ya, betul. Mungkin bisa diceritakan Mas Samsul bagaimana cara kita memberikan servis terbaik ke tamu ya, karena tamu itu kan ya macam-macam gitulah ya. Ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak, ada yang energik, Ya. ada yang emot gitu ya. Baik. Boleh monggo cerita Mas Samsul. Iya. Mungkin teman-teman yang lain itu lebih senior dibandingkan saya, jujur ya. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri selama ini menghandle tamu, alhamdulillah tidak pernah ada komplain-komplain besar, kecuali saya di komplain masalah makanan. Ini saya berikan cerita nih. Tapi boleh, mungkin itu bukan kesalahan saya pastinya. Tapi ini salah teknik lah. Ini tamunya orang India. Jadi orang India itu kan tidak memakan daging sapi. Oh iya, betul. Daging sapi itu disakralkan. Ya. Waktu itu dari paket yang saya berikan itu sudah detail saya jelaskan bahwa hari pertama makan di restoran ini, menunya ini, hari kedua dan seterusnya itu sudah detail sekali. Dan itu sudah disepakati oleh semua grupnya, dan agennya itu sudah memberikan informasi kepada saya bahwa semua makanan, fasilitas yang ada dari Pak Samsul itu sudah disetujui sama tamu. Nah, begitulah. Terus setelah sampai salah satu restoran, saya sudah siapkan sate karena di sini salah satu favorit juga ya, namanya sate rembige. Ada juga sate sate bulayak, ada sate pusut dan ada beberapa sate lagi dari isi dalam ayam maupun sapi. Nah, mohon maaf teman-teman, mungkin agak sedikit gangguan di tempat Mas Samsul ya jaringannya. Harus jangan mati lampu ya. Kemarin ketika kita diskusi kita bersih itu di akhir waktu dia bertanya ke saya, ini daging apa Pak Samsul? Ini daging sapi. Wah, dia marah-marah sampai banting piring ya, waktu itu. Ya, nah ini saya berikan pengalaman saya dan cara untuk menyelesaikan seperti apa spontanitas untuk tamu yang semarah itu gitu. Ya, pada akhirnya saya kasih tahu, ini Bapak sudah dikasih tahu sama agen sudah, dan dia syukurnya itu mengaku sudah dikasih tahu ini nama makanannya, tapi mungkin dia itu lupa karena saking enaknya daging sapi. Buat jadi sate. Ya itu mungkin feeling saya. Saya bilang, Bapak sudah kenyang. Iya. Terus kenapa Bapak marah-marah? Ya ini nggak boleh dimakan, ini saya sakralkan untuk agama saya, nggak boleh bla bla bla, sampai dia mau tonjok saya gitu. Saya bilang, pada intinya kita itu nggak boleh marah Pak. Kita selesaikan secara baik-baik. Kalau kita sudah kenyang secara otomatis kita hidup Pak. Kalau kita sudah hidup harus bersyukur Pak, saya bilang. Kalau Bapak itu dengan cara begini bukan bersyukur, tidak mensyukuri apa makanan yang sudah Bapak telan itu dan membuat Bapak kenyang. Walaupun tidak boleh, tapi tanpa kita mengetahui lebih jelas, Bapak itu harusnya menyadarkan diri, oh bahwa saya harus minta maaf kepada Tuhan saya dan bla bla bla, karena memang ini salah teknik orang di sini. Dan Bapak juga saya lihat tadi itu udah nambah 2 kali, mungkin Bapak hilap makannya gitu. Akhirnya dia senyum, seketika itu dia senyum. Nah, dia senyum, setelah dia senyum akhirnya meminta maaf kepada saya, tapi piring pecah waktu itu 13 kalau nggak salah. Ya, se-ekstrim itu juga sampai pernah saya ketemu sama tamu. Ya, selanjutnya kalau masalah cara bawa tamu, ya mungkin yang pertama kita harus sedikit menerawang karakter tamu. Bisa nggak kita terawang tamu ini akan enjoy ngobrol dengan kita, apa yang kita ceritakan itu didengar sama tamu atau enggak. Kalau memang dia tidak mendengar, bahwa kita akan mengganti sebuah cerita yang ada di
destinasi itu. Nah, kalau memang tamu tidak mau dengar kita cerita, hanya menikmati pemandangan, ya kita berikan mereka kemauan lah, kesenangan, supaya mereka lebih tenang, lebih menikmati, lebih nyaman ketika berkunjung ke masing-masing daerah, khususnya di Pulau Lombok. Nah, yang selanjutnya Mas Alvin dan teman-teman, kalau tamu itu sih sebenarnya menurut saya semuanya sama. Tapi hanya permintaannya yang berbeda-beda. Itu saja satu ya. Kalau untuk tamu sendiri semua saya anggap sama. Ketika permintaan dari tamu satu grup itu yang berbeda-beda, di situ saya merasakan bahwa saya hidup dalam posisi diberikan sesuatu yang greget menurut saya. Jadi hidup di rumah nih kira-kira. Saya tidak pernah diberikan pekerjaan yang serumit itu atau sebanyak itu, nggak pernah. Justru saya yang memberikan pekerjaan gitu. Nah, tapi ketika kita menghandle tamu, baik event-event besar maupun event-event kecil, di situ saya sadar bahwa saya diberikan ilmu oleh berapa puluh karakter, yaitu berapa puluh guru lah seperti itu menurut saya. Semakin banyak tamu yang saya handle, semakin banyak guru yang memberikan saya ilmu. Nah, dari situ kita akan mencoba mendekati salah satu ketua grup yang mau nimbrung, nanti juga kita akan sepakat bahwa saya akan menceritakan tentang ini, mau nggak diceritakan, kalau memang mau ya udah kita lanjutin, kalau tidak ya apapun yang tamu mau ya kita harus memberikan. Karena di sini kita pada intinya kita menjual jasa, Mas Alvin dan teman-teman. Oke. Satu lagi Mas Samsul sebelum kita tutup agenda workshop kita pada malam hari ini. Nah, kan gini, ada teman-teman itu yang mungkin tidak belum percaya diri untuk bisa menjadi seorang pemandu, ya belum bisa jadi guide gitu loh. Nah, mungkin nggak sih Mas, misalkan nih ada teman kita nih dari Jepang misalkan, dapat kamu mengutur ke Lombok nih, entah rekannya sendiri atau teman-teman sendiri atau teman-temannya yang ada di Indonesia, langsung nanti bisa langsung diberikan ke Mas Samsul, atau nanti dia menemani sampai ke bandara sebagai tour leadernya dan sampai ke destinasi wisatanya, kemudian nanti di cover untuk teknisnya oleh teman-teman yang di sana, karena ya mungkin belum pede untuk berbicara, belum pede untuk ngomong lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Sebetulnya ini ya lumayan ini sih ya, Mas Alvin. Banyak juga agen-agen dari Malaysia yang saya tahu sebelumnya, dia tidak bisa bercerita menggunakan campur bahasa Indonesia. Nah, jadi dia harus bercerita memakai bahasanya sendiri. Nah, kekurangan ketika kita komunikasi dengan agen Malaysia yang tidak begitu paham bahasa Indonesia, itu nanti kita agak sedikit kurang memberitahukan informasi kepadanya. Dan salah satu solusi ketika seperti itu, sama seperti pertanyaan Mas Alvin tadi, kurang pede ataupun yang lainnya, itu sebenarnya kita harus pandu dari daerah yang kita tuju, seperti misalnya Pak Rahmat tadi menuju ke daerah saya, maka saya akan memandu Pak Rahmat dengan memberikan itinerary sesuai dengan bahasa yang dia mau kepada kita, dari kita. Mungkin memakai bahasa Inggris atau memakai bahasa Malaysia, itu sudah bisa kan kita ini sekarang ini tinggal klik aja di layar kita, langsung kelihatan ya. Nah, itu mungkin akan lebih spontanitas membantu teman-teman untuk lebih cepat bisa bercerita ataupun memahami tentang destinasi yang kita berikan, Mas Alvin. Intinya kalau teman-teman mau bekerja sama dengan teman yang ada di meeting sekarang ini, ya mari kita solidkan kerjasama kita. Yang pertama, yang kedua, mari kita kerjasama yang memang benar-benar saling menguntungkan dan transparansi, dan insya Allah dari situ kita akan diberikan pintu rezeki yang sangat banyak sekali. Itu yang sudah saya alami sih ya. Amin. Itu sih sebenarnya Mas Alvin. Ya, ada lagi? Oke, sampai teman-teman, pada malam hari ini Mas Samsul sudah banyak sekali diskusi dan bercerita tentang potensi wisata di Lombok.
terutama terkait dengan bagaimana cara kita bisa membawa tamu. Tidak perlu khawatir teman-teman yang mungkin nggak terlalu jago ngomong, nggak terlalu jago untuk mendampingi tamu, ya nanti Mas Samsul maupun teman-teman yang ada di sana juga akan bisa membantu. Dan tipsnya bagaimana ya, supaya kita bisa percaya diri juga tadi sudah disampaikan. Jadi paling tidak kita profesional tamu kita ini. Jadi ketika kita menentukan bagaimana treatmentnya itu lebih mudah ya Mas Samsul. Satu hal lagi Mas Samsul untuk menutup agenda kita pada malam hari ini, saya sangat suka sekali dengan quote Mas Samsul kemarin ya, bahwasanya diskusi kita ini mungkin belum bisa jadi langsung jadi rezeki ya, tapi kita membuka pintu rezeki. Tapi nggak betul saya ngomong. Monggo Mas Samsul quote penutup di Mas Samsul untuk diskusi kita malam hari ini. Iya, yang pertama intinya dari pribadi saya buat teman-teman. Ya mungkin kita berawal dari belajar sih ya, semua itu berawal dari belajar. Tapi beberapa pengalaman-pengalaman yang kita diberikan secara spontan di jalan, tapi kita tidak meng-accept di dalam bersyukurnya kita. Termasuk saya juga sering hilap, mohon maaf. Ketika hilap nanti teman-teman marahin aja, enggak apa-apa. Ya itu cara satu saya diketuk supaya berubah lebih baik ke depannya. Tapi pada intinya saya berprinsip untuk ketika belajar kita itu jangan kepada uang saja atau kepada profit ya. Saya lebih cenderung membuka pintu supaya diperbanyak. Nah, jadi saya terus memperbanyak pintu yang pada akhirnya ini pengalaman pribadi sebenarnya. Boleh. Pribadi ya. Jadi saya tidak pernah menganggap diri saya besok saya akan dibayar 200.000 misalnya. Enggak. Jadi saya tetap ikhlas membantu ketika saat itu, tapi membantunya 1 kali, bukan 2-3 kali. Kalau itu namanya kerja bakti. Iya. Ya, kalau 1 kali itu wajar ya. Jadi begitu kita dikasih informasi dan bla bla segala macamnya, dan di situ kita akan merekrutmen teman supaya kita banyaknya pintu yang akan kita buka. Nah, kalau memang kita sudah paham punya kontrak kerja dan bla bla, rate kontrak segala macam, dari situ kita akan mulai berbagi. Dari pintu 1 yang sudah saya buka tadi itu akhirnya saya merasa, waduh, kok kemarin bantu teman 1 kali, sekarang saya diberikan rezeki berkali-kali. Nah, itu salah satu pengalaman saya dari belajar dulu sampai sekarang itu saya selalu ingat itu teman-teman. Dan semoga teman-teman ini saya yakin sudah di atas saya, senior, tapi alangkah baiknya kita sama-sama saling mengingatkan yang namanya hilap itu manusia tempatnya. Ya, kita saling kontrol teman masing-masing, introspeksi diri supaya kita ke depannya dengan meeting Zoom ini kita go nasional. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Amin. Siap. Terima kasih banyak Mas Samsul. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya ya. Terkhusus untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, mitra-mitra dari Yaitur. Mas Samsul, dari kita pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Mas atas waktunya. Dan luar biasa meskipun kemarin Mas Samsul ada sedikit kendala, masih meluangkan waktu di malam hari ini. Insya Allah ini nambah pintu rezeki lagi ya Mas Samsul ya. Besok kalau kita meeting lagi bertambah 30 ya pintu rezeki saya 30. Tambah 30 lagi ya. Iya, 30 lagi. Bukan rezeki uang tapi rezeki pahala. Rezeki pahala. Itu yang pertama. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Samsul. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kita maupun dari Mas Samsul, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman semuanya. Dan insya Allah kita akan ada agenda diskusi lagi dengan teman-teman kita nantinya. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan diskusi lagi dengan Mas Samsul. Tapi karena kita sudah 1 jam lebih ya berdiskusi, nanti kasihan Mas Samsul juga mungkin ada acara yang lainnya juga. Tidak elok lah ya, dan kita akan agendakan di lain kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Salam pariwisata Indonesia maju. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya.